Jadi apanya yang mau dibahas ini? Ya istilahnya kalau ada yang mau abang yang bahas bisa saya apakan. Oh begitu. Ini ada tema saya tuh. Saya baca di dalam KPR 2 nomor 36. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat manusia, yang diubah menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Itu gimana menurut saudara? Itu tidak benar itu. Berarti Bibelnya harus dirubah berarti nanti. Iya, kalau dari menurut Alkitab nggak sesuai itu, yang apa yang Anda bilang itu nggak sesuai. Begitu tertulis. Di mana? KPR 2 nomor 36. Kisah para Rasul. Iya betul. Tengoklah di situ tertulis begitu, Bang. Memang saya bang nggak terlalu apa-apa kayak bagian agama. Yang rajin ke gereja pun juga nggak tahu. Mereka hanya mendengarkan khotbah. Mereka tidak mendalami isi Bible. Iyalah. Seperti saya kan tidak penginjil saya. Iya, yang penginjil juga tidak mendalami. Cuman mendengarkan doktrin dogma sajanya mereka. Ya tapi kan orang itu tahu bagian Alkitab bang. Enggak juga. Begitu banyak orang kuhadapi untuk berdialog. Mereka tidak paham. Mereka malah merajuk. Bahkan ada yang merepet. Kalau yang tahu itu nggak banyak, itu apa itu banyak bicara itu. Kalau yang tahu. Seriusnya. Adalah abang-abang tadi naik ke sini. Aku bahas, aku berikan dalilnya, dibilangnya aku salah pula. Begitu dibaca di Bible ternyata begitu tertulis. Gak Mirip ada aja, itu tertulis. Begitu Jangan tertulis. Jangan kau asal bicara. Begitu tertulis, macam mana pula? Coba kasih nampak saya biar saya lihat itu. Cobalah kau buka Kisah Para Rasul 2:36. Ya. Kalau Anda tahu, coba kasih tunjuk. Bisa membacanya kau, kawan? Bisa. Ya udah. Aku buka dulu di sini ya. Ya. Siap itu kita sama-sama membacanya, bukan? Iya bisa, bisa. Tertulis di mana tadi kau bilang? Kisah Di para mana? Rasul. Kisah Para Rasul berapa itu? Gak tahu. Kau lah. Loh, Berapa? tadi katanya tahu. Iya, Ini. Mana? Coba ku buka dulu, ku putar dulu lehernya ini kameraku. Siap itu kita baca. Iya. Nah, bisa membaca kau kan? Bisa. Nah, tengoklah baik-baik ini. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi Iya. seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dia memang benar itu. Iya, benar kan? Benar. Berarti Yesus itu Tuhan yang dibuat sama Tuhannya Yahudi. Kan begitu. Mana yang benar? Ada dua Tuhan. Ada Tuhan membuat Tuhan lagi. Sudah ada Tuhan dibuat lagi Tuhan menjadi Yesus yang tadinya bukan Tuhan dibuatnya menjadi Tuhan. Berarti saudara kita Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat. Jadi kalau Muhammad itu Rob itu.
Kalau Muhammad Rob bahasa Arab itu kan penguasa. Iya, yang kutanya Muhammad itu. Rob, tapi bukan Rabbus samawati wal ard, bukan Tuhan, bukan Iya, bukan. penguasa langit dan bumi. Tapi kalau dibilang penguasa yang mengajarkan Islam kepada orang Islam, iya. Iya. Jadi Yesus itu pun begitunya. Tapi Yesus itu dibuat Iya, menjadi itu mengajarkan Tuhan. Apa? Dibuat menjadi Tuhan dia. Oh, tidak ada itu. Yesus itu tidak Tuhan. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Iya, tidak Tuhan. Beda itu. Oh, sudahlah kalau begitu. Bubarlah itu kalau begitu. Berarti salahnya orang yang menuhankan Yesus. Kan di gereja-gereja itu orang menuhankan Yesus. Apa? Menuhankan Yesus, ternyata kau bilang bukan Tuhan. Mana yang betul? Kamu itu bertanya salahnya. Kok kan kau yang barusan mengatakan bukan Tuhannya Yesus itu. Sementara di gereja orang pada menuhankan Yesus. Mana yang betul? Kau atau mereka? Yesus itu menyampaikan firman Tuhan. Bukan Tuhan tapinya kan? Enggak Tuhan. Nah, lalu bagaimana pula dengan tulang-tulang kita, opung-opung kita yang menyembah Yesus menganggapnya Tuhan? Salahnya itu. Seperti ininya. Nah, Istilahnya seperti kalau kami Kristen kan enggak ada Nabi Muhammad. ya. Benarlah itu. Kalau ada Nabi Seperti- Muhammad menjadi Islamnya kau. Seperti juga dengan kalian Muslim, tidak ada Nabi Isa. Apa pula? Kau pandai kali ngarang kau bah. Ada rupanya sama kalian Muslim Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Iya, Nah iya. Tapi ada Yesus, sama kalian. tapi Yesus itu Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Oh, kalau kau bilang dilantik itu enggak ada itu. Tadi dalil kita sudah baca berdua kan? Berduanya kita baca barusan. Kau bilang tunjukkan dalilnya, aku tunjukkan samamu. Aku baca, kau tengok. Tapi sekarang kau ingkari. Hebat kali kau rupanya. Dilantik. Kau Ya, pikirnya apa? dilantik itu berarti dibuat lah. Dilantik dan dibuat itu sama ajanya. Mana ada itu? Longor kali kau. Kan aku yang membaca, kau yang melihat. Sekarang kau ingkari. Kau bicara mulutmu enggak nampak. Ya tapi kan kedengarannya suara aku. Wah, banyak kali alasan kau. Enggak penting suara. Mulutmu enggak nampak. Sudahnya kau tengok tadi. Kau lihat pula aku yang membaca. Kau lihat juga tulisannya, sekarang kau ingkari. Gimana saudara ini? Enggak ada itu Jadi Jadi, apa yang kubaca ada- rupanya tadi? Ada pertanyaanku samamu, bos. Apa itu bos? Berapalah Tuhan di bumi ini? Di dunia ini? Satu. Satu. Nah, tapi Yesus Tuhan juga, tapi dibuat, dilantik untuk orang-orang jahat. Jadi Tuhan yang agama- satu. agamamu apa? Aku sama Yesus, Muslimnya kami. Muslim kau. Ya, Yesus juga Muslim. Aku Kristen. Jadi maksudku gini, kita satu Tuhan enggak? Bedanya kamu Tuhanmu Yesus. Aku Tuhannya Yesus. Yang Yesus sembah, yang Yesus minta berdoa kepadanya, itulah Tuhanku. Kalau kau itu Tuhanmu Yesus, bedanya. Samamu. Kan Aku Tuhanku Tuhan senior, Tuhanmu Tuhan junior. Beda kita, beda kelas. Tuhan di dunia ini satu. Betul. Ya. Tapi kamu dan kawan-kawanmu menyembah
Tuhan yang dibuat, yang dilantik. Begitu. Gimana kau bos? Tuhan kita satu. Yang menciptakan kita itu memang Tuhan yang sama, tapi kamu menyembah Tuhan yang dibuat. Tuhan ecek-eceknya misal. Tuhan ecek-eceknya seumpamanya itu. Yesus itu Tuhan ecek-ecek. Dari mana jalannya itu? Lah tadi kan kita sudah membaca berdua. Disaksikan banyak orang mata memandang. Aku buka dalilnya, di situ tertulis KPR 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus telah dijual, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Adanya itu tadi, kau bacanya juga. Israel rupanya aku. Hah? Orang-orang Israel tahu bahwa Yesus telah dibuat menjadi Tuhan. Jadi orang Israel sampai hari ini paham betul bahwa orang Kristen ini menyembah utusan Tuhan yang bernama Yesus. Itunya. Israel, aku orang Israel atau tidak? Bukan, sampai orang Batak samanya kita. Apa pula? Lain-lainnya kau bang. Kau bilang satunya Tuhan di bumi ini. Memang satu Tuhan yang benar itu cuman satu. Cuman Jadi beda itu Tuhan kita. memang beda. Kau Tuhan junior, aku Tuhan senior. Bedanya. Pusing kau? Gak pusing. Tapi penyampaianmu beda kali. Kok beda pula? Tuhan di dunia ini satu. Satu. Ya. Tapi ada Tuhan ecek-ecek. Jadi kan gak ada ku bilang Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian besar teman-teman kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Kecuali kau tidak menuhankan Yesus, berarti kau lolosnya dari situ. Begitu maksudku. Yesus itu Tuhan bagi teman-teman kita yang di gereja. Katolik menyembah Yesus, Advent menyembah Yesus, Protestan menyembah Yesus, Pantekosta menyembah Yesus. Berarti bukannya Tuhan yang maha besar itu yang disembahnya, tapi yang maha kecil, Yesus, anak orang. Benarkah itu? Benar. Menyembah Yesus menurutmu itu benar? Salah kan? Menyembah Yesus. caranya menyembah. Menyembah menganggap Yesus Tuhan. Sementara Yesus sibuknya dia menyembah Allah Bapa. Cara menyembah. Ah, Coba dulu praktekkan cara menyembah. ini halilintar. Kan sementara mereka mendengarkan khotbah, menganggap bahwa Yesus itu adalah Tuhan senior yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Begitunya itu. Anda tahu tidak cara menyembah? Menyembah berarti beribadah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ke gereja hari Minggu kan itu beribadah. Beribadah kepada siapa rupanya? Itu namanya beribadah, bukan menyembah. Beribadah itu berarti menghambakan diri, makanya dia beribadah. Susah kali ditanya. Bukan ditanya, kau praktekkan dulu cara menyembah. Kalau di Islam itu kan samanya Yesus sujud. Sujud. Iya. Kalau di Yesus mengajarkan sujud dalam beribadah, menyembah Tuhan. Tapi kalau Islam bisa lah kau bilang menyembah karena orang itu sujud. Yesus juga sujud dalam menyembah. Mana itu? Matius 26 nomor 39. Kau ku tengok apanya? Bapakmu bukannya bernama ini Nenggolan, bukan? Enggak, kali itu kau ngarang-ngarang di situ. Kok
ngarang lagi. Banyak kali dosamu sama aku. Dari tadi ku bilang ku ngarang, ku tunjukkan dalilnya, ngarang lagi. Yang ngarang Eh, harus. Yesus sujud dalam beribadah, dalam menyembah Tuhan senior. Yesus itu sujud, bukannya salto-salto. Kayak di gereja salto-salto, tripping, joget, apa segala macam, tepuk tangan. Mana ada kayak begitu? Benda itu kalian asli men. Sujud. Ya, Yesus sujud dalam beribadah. Kalian sujud tiap hari, 6 kali satu hari, 5 kali. Memang Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 14, aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari itu. Gini aja, Pekerjaan Yesus kan sujud. gini aja bang. Kalau abang bicara sama aku memang aku nggak apa-apa memang. Kalau bagian soal bahasa agama ini. Kemarin ada ku tengok Edis TV namanya. Ya, murid aku itu. Muridnya abang itu. Iya, dia banyak. Mana abang? Aku enggak, bukan, Oh, aku kira abang yang malap itu. bukan. Edis dulu itu lawanku, tapi lama-lama kelamaan dia banyak belajar materi-materi dari aku, seperti Kristus itu ada dua, salib itu keinginan setan, kayak gitu-gitunya. Duel dulu abang sama si Edis TV. Kenapa? Duel dulu, duel. Tidak berdaya dia menghadapi aku. Iyalah tidak berdaya. Abang pun pakai Kemarin terakhir aku duet sama dianya. Dia bilang sama aku ketika ku tanya, di mana dalilnya? Apa dia bilangnya? Bacalah seluruh Injil, kata dia. Macam mana pula kayak begitu? Orang berdialog, harusnya kan dia menunjukkan seperti aku menunjukkan dalil. Disuruhnya aku baca satu kitab. Edis. Kadang orang-orang itu sebenarnya kayak yang kutanya itu bang. Apa itu? Cuman kita kan satu di dunia ini. Memang betulnya itu. Tahu ya bang? Iya, Tuhan yang menciptakan kita itu Tuhan yang sama. Dengarkan dulu bang. Nah, Indonesia ini yang ada debat agama. kenapa? Kalau di luar sana nggak ada debat agama. Kita ini yang debat agama. Kata siapa? Apa? Semua negara memperdebatkan tentang keyakinan. Cuman kita tidak tahu cara mereka berdebat. Jadi Kenapa? kalau kutanya abang, Nah, kalau memang contohnya abang agama apa? aku Islam. Islam abang. Jadi kalau contohnya kan abang Islam ini kan. Jadi kalau memang udah menanglah abang debat soal agama Islam, apa yang Anda dapat dari situ? Minimal banyak orang berpikir bahwa ternyata selama ini apa yang aku jalani itu salah, keliru. Ternyata yang kusembah selama ini menurut data-data yang dibacakan Bang Suma dan ternyata betul tertulis di Bible, salahnya aku. Karena aku menyembah Tuhan yang dilantik oleh Tuhan yang benar. Akhirnya mereka meninggalkan gereja, tidak lagi bayar perpuluhan, masuknya Islam mereka. Begitu masuk Islam, dijamin masuk surga. Itunya manfaatnya. Jadi kutanya dulu abang, sekian banyaknya orang Muslim di Indonesia ini, sudah yakinkah abang 50% penduduk Indonesia Muslim sudah terlalu meyakinkan agamanya sendiri, sudah mementingkan agamanya sendiri,
Ya, sebenarnya paling tidak mereka sudah Islam dulu. Yang penting Iya, dia pas. tidak menyembah Tuhan yang dilantik. Seperti kaunya ini, menyembah Tuhan dilantik. Bukan gitu bang. Abang kan buka-buka lab-lab gini. Hmm. Abang kan minimalnya kalau ada orang muslim wajib mendukung abang. Terus? Jadi kita tanya bang gini bang. 70% Islam di Indonesia. Terus? Menurut abang, dari 25% penduduk Indonesia ini, apakah orang itu sudah mementingkan agamanya sendiri? Sudah mementingkan agamanya daripada perilaku yang lain? Ya, paling Belum tentu tidak, kan itu. paling tidak mereka bertuhan. Apakah dia bisa mengikuti ajaran Al-Quran? Bisa. 25% dari penduduk Indonesia agama Iya, Muslim. bisa. Cuman Bisa. terkadang bisa. Tengoknya kalau bulan puasa, orang puasa semua, sholat semua. Orang semua, Iya, iya, paling ya sekian persen yang tidak sholat. iya. Jadi gitu bang. Jadi namanya walaupun agama Muslim, Anda kan sedang menjunjung agama sendiri. Terus? Iya. Karena abang kan nggak bisa lah bilang kayak gitu. Aku memang nggak pernah gereja. Ya udah ke masjid aja. Nggak bisa lah ke gereja aja nggak bisa, apalagi ke masjid 5 kali satu hari. Satu kali seminggu nggak bisa aku. Apalagi Iya. 5 kali satu hari. Bisa kalau udah cinta dengan masjid, bisa. Nggak bakal bisa, cinta aja nggak bakal bisa. Bisa kalau sudah takut kepada Tuhan yang benar, pasti bisanya itu. Nggak ada, nggak Kau bisa tidak itu. tidak takut mati rupanya kau. Takut mati. Hmm. Kenapa takut mati bos? Semuanya mau Ah, semua. jangan begitu. Belum kau rasakan masuk di dalam tanah. Masih bolehnya kau bicara seperti itu. Sebentar kalau sudah datang malaikat maut menjemput masuk ke tanah, kau tidak tahu mau bikin apa di sana. Tidak ada amalan baik. Di dunia ini tempat kita mengambil amalan-amalan sebagai bekal menuju kehidupan berikutnya. Makanya Islam itu sibuk membuat kemudian pencipta langit dan bumi itu sayang sama mereka. Begitunya. Begini bos, Ah, bisanya Anda kasih contoh sama saya isi Al-Quran yang bisa membuat saya semakin beriman. banyak di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, di dalam Iya, coba Ali Imran, atau di janganlah dalam kasih bahasa Arab. Contohnya isinya itu ah, dulu bahasa Indonesia dulu biar saya mengerti. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Di situ Allah berfirman, sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu, yaitu mereka yang menjaga sholat, ya, menjaga perbuatan baik, tidak berzina, menjaga amanah, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Tidak maunya kau mewarisi surga Firdaus, kekal di surga.
Itu jaminan. Beruntunglah orang yang berislam, yaitu mereka yang mendirikan solat, yang khusyuk di dalam beribadah menyembah Tuhan, menjaga amanah, tidak berzina, tidak berbohong. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Weh, daripada hidup di dunia, hidup terlunta, ibadah sekali seminggu juga enggak yakin masuk surga, perintahnya ibadah minggu juga tak ada di Bibel. Mending di Islam, jaminannya jelas. Anda sudah membaca ayat itu, tapi Anda tidak merasakan itu. Kenapa pula tidak merasakan? Anda Kenapa sudah pernah tidak? mati rupanya. Hah? Apa? Anda sudah pernah mati. Mati? Iya. Belum pernah. Ya sudah, apa yang kau bacakan itu, kan itu kan karena udah mati itu. Ya, tapi kan kematian itu suatu kepastian. Tak adanya orang yang sanggup melawan kematian itu, nggak ada. Kita mau lari kemanapun di bumi ini, kematian itu akan datang. Tak ada tempat sembunyi. Emangnya Anda percaya kalau udah mati begitu-begitu? Ya, itu harus dipercaya, tidak bisa tidak. Itulah yang disebut iman. Itulah yang disebut iman. Sungguh merugilah orang yang hidup di dunia yang tidak mengerti tentang kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu pasti mutlak ada. Tidak mungkin tidak ada. Contoh, ketika ada orang dibunuh tanpa alasan, yang membunuhnya merasa bangga, merasa menikmati hidup di dunia setelah membunuh. Selesainya sampai di situ urusan? Tidak. Ada yang disebut pengadilan, penghakiman. Siapa yang berdosa ketika dia hidup, itu akan mempertanggungjawabkan dosanya di tempat neraka namanya. Tapi mereka yang baik akan masuk ke dalam surga sebagai ganjaran kebaikannya. Itu mutlak. Kita bekerja di dunia, yang baik kerjanya dikasih gaji, yang tidak kerja tidak digaji. Itulah agama. Tidak ada. Nah, begitu bos. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana orang bisa memperoleh hidup kekal. Apa itu? Percaya kalau dirinya utusan dan melakukan apa yang Bapa Tuhan Elohim perintahkan. Itu yang betul. Sebab kita tadinya tak ada di dunia, lalu tiba-tiba ada di dunia. Dari mananya kita ini? Dari alam ruh. Apakah kita sudah ada di alam ruh? Tadinya ada, tapi kita tidak sadar lagi pada saat kita hidup di alam ruh, sebab kita sudah ada di dunia. Di dunia ini kita dibuat lupa tentang dari mana kita berasal. Kenapa? Karena di dunia ini ujian. Sengajanya Tuhan itu membuat kita lupa tentang hidup kita sebelum kita di dunia, supaya kita itu bisa berpikir mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak. Begitu. Nanti kalau setelah kita mati, orang sudah pada mengantar kita ke kuburan, barulah kita menyesal. Kenapa dulu waktu hidup di bumi aku tidak memperjuangkan tubuhku supaya sujud tunduk kepada Tuhanku. Sekarang aku mau sujud tapi sudah tak bisa, tak ada lagi kesempatan. Mau balik lagi ke bumi tidak bisa. Ketika nanti di alam kubur ditanya, kenapa kau waktu di bumi kau tidak berbakti kepada Tuhanmu? Kau disibukkan menghayal, merokok, menjudi, apanya itu semua yang kau lakukan, yang dilanggar. Sekarang kau hidup di alam kubur ini, kau mau ngapain? Tidak bisa lagi kau berpikir. Tugasmu sekarang adalah menunggu ganjaran dari perbuatanmu ketika engkau di dunia. Sekarang kau menunggu sampai kiamat. Disinilah kau di tempat gelap ini dulu menunggu ya. Jangan kemana-mana kau. Nah, itulah yang terjadi. Makanya orang mati, Islam, Kristen, apapun agamanya, tidak pernah dia lari dari kubur.
Dari mana kau? Dari kubur saya, Pak. Kemarin saya dikubur di dalam, panas sekali, gelap. Saya keluar mau cari AC dulu. Nggak adanya begitu. Tinggal di dalam. Salah perbuatan, salah agama di dunia, tersiksa di kubur. Tapi kalau di agamanya di dunia benar, nyamannya dia di kuburnya. Gitu konsepnya. Iya. Jadi Anda bisa pastikan kalau umat muslim itu masuk surga? Oh pasti. Makanya kita beragama itu kudu pakai akal. Tuhan yang benar memberikan kita akal supaya kita berpikir. Setelah kita berpikir, mana agama yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal. Ikutnya kita kepada agama yang masuk akal itu. Anda tahu tidak, perbuatan jahat di Indonesia ini kebanyakan agama apa? Ya karena penduduknya Indonesia lebih banyak Islam. Terus kan Anda bilang tadi kalau agama Muslim itu bisa Anda pastikan masuk surga wajib. Iya, karena Jadi kalau dia berbuat perzinahan tidak sesuai dengan apa yang tertulis di Al-Quran, kan itu kan berdosa. Ya terus dia masuk surga kalau udah berdosa. Selama dia tidak menyembah Yesus, selamatnya dia. Tapi dia harus bertobat dulu dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Pada saat nanti semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, tempat berkumpulnya seluruh manusia dari Adam sampai manusia terakhir untuk disidang, untuk dihakimi. Siapa yang beriman kepada Allah dan berbuat baik, seluruh dosa-dosanya akan dihapuskan lalu dimasukkan ke dalam surga. Karena kenapa? Berapa tahun itu? Hah? Berapa tahun? Apanya berapa tahun? Bertobat. Bertobat selama-lamanya bertobat. Jadi kalau dia melakukan kesalahan lagi, bertobat lagi, menyesal lagi. Oh, gitu ya. Ya iya dong. Diampuni lah dosa dia lah terus ya. Diampunilah dosanya. Yang penting jangan dijadikan permainan. Aku melakukan, sebentar aku bertobat lah, aku lakukan lagi bah, bertobat lagi ya. Itu berarti jatuhnya munafik, namanya itu Memang munafik. udah banyak kayak gitu Islam. Nah, Rata-rata kasus-kasus di negara Indonesia ini Islamnya rata-rata semua. berarti mereka munafik. Jangan diikuti. Jangan ikuti yang munafik. Anda kan bilang tadi, Anda pastikan kalau agama Islam itu bisa masuk surga. Semua dosa diampuni oleh Allah selain dosa syirik, menyembah Yesus itu tidak diampuni. Menyembah Yesus itu tidak diampuni. Yesus. Jadi kalau contohnya saya gini, saya Islam, saya bunuh seseorang, Ya. terus saya bertobatlah setengah tahun, terus saya membunuh lagi, terus bertobat lagi, kayak mana itu? Coba Diampuni dosanya, tetapi ada tetapinya. Iya. Apakah orang yang dibunuh ini memaafkan? Memaafkan. Nah, kalau memaafkan, keluarganya memaafkan, berarti Tuhan pun memaafkan, Terus Anda mengampuni. tanya, kalau Anda sudah punya istri, Punya Anda Islam, terus kalau kubunuh istrimu contoh dalam suatu hal, jahat kau. maka Anda bisa memaafkan saya seumur hidup. Kalau memaafkan, memaafkan. Iya. Tetapi, Memaafkan saya. ya, tetapi, Ya itu karena di sini Anda bilang kayak gitu. loh, bukan begitu. Kenapa bukan begitu? Kita Seorang memaafkan. manusia, kalau sudah dasar membunuh, Sahabat Bajul, syukran. tidak bisa memaafkan. Tunggu dulu, ketika kau membunuh, misalnya kau tidak sengaja menabrak, ku maafkan. Tapi kalau kau membunuh dengan menganiaya, tidak bisanya kau dimaafkan. Pahamnya sampai situ? Iya, Kenapa?
Ini ceritanya membunuh sengaja. Mau membunuh. Sengaja. Tidak boleh kau dimaafkan kalau kau sengaja. Kenapa? Karena kau dimaafkan, besok kau melakukan lagi. Tidak dimaafkannya kau dalam segi perbuatan, tapi hati manalah kita tahu, ya toh, mana tahu besok hari dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, mengganggu hati, merusak hati. Mending belajar sedikit demi sedikit, mengikhlaskan, ya sudahlah, itu sudah penggarisan Tuhan. Semoga yang membunuh bisa bertobat, diampuni. Itu semua orang bisa berpikir begitu. Tapi kalau awal-awal susahnya diterima. Nah, Iya. begitu. Maupun berzina susah dimaafkan memang. Kau suka berzina? Gak suka lah kau pun. Sikit-sikit tapi. Kan nuduh-nuduh orang kau. Aku bertanya. Bukan Gak aku bertanya menuduh. itu, nuduh itu. Berzina itu menuduh itu. Kau suka berzina, aku bilang. Ya udah. Jawablah, sikit aja abang. Bilang aja gitu. Aneh Oke. ya. Oke lah bos. Di mana rupanya kau di Medan? Di Sumatera lah. Siantar atau di mana? Aku Di biasa di Medan. Samosir. Iya. Aku suka di Samosir. Mantap kali di sana, Bah. Suka aku di situ. Aku cerita sedikit kan. Boleh. Kan di Samosir kan cuma satu masjid. Ya. Dalam satu kabupaten itu cuma satu masjid. Tapi kalau masyarakat di sini minimal udah adalah entah 400 kakak. Tapi cuma satu masjid di sini. Iya. Baguslah itu. Akur-akurnya kalian di sana. Enggak ada lah yang seperti yang kayak di Jakarta sana, yang bakar gereja, yang kayak gitu. Enggak ada di situ. Gak ada pun itu bakal gereja. Pandai-pandaian kau ini. Ih, enggak ada katanya. Gak ada. Itu cuman permainan-permainan orang elit politik ajanya itu. Ada, Bang. Pernah kau dengar kasus Ambon Poso? Pernah. Ambon Poso. Ada ribuan. Ambon, pirang agama. Oh, di Ambon sana. Pernah kan? Iya. Itu bukan unsur kebencian Islam ke Kristen atau Kristen ke Islam, bukannya itu. Itu cuman ada unsur politik luar negeri aja yang mau bikin kacau negara, diisukan agama. Begitu. Karena kalau agama yang dipakai sebagai bahan untuk membuat keributan cepat sekali. Tapi Ambon Poso, Islam Kristen itu mereka saling mencintai dan menyayanginya itu. Mereka bersaudara, satu rumah ada Kristen, ada Islam. Bapaknya Kristen, tentunya Islam. Jadi bagaimana mungkin mereka mau berperang? Tapi karena ada unsur yang membuat mereka terpancing, kasihannya saudara-saudara kita di sana. Islam Kristen itu mereka berdampingan, saling mengasihi. Seperti di Medan, tengok di Medan. Iya, kan? Pak. Rumah Kristen, sampingnya Islam, depannya Kristen, sampingnya Islam. Tapi mereka akur. Aku sampai menetes air mata. Ku tengok, alamak begitu bagusnya Medan ini. Iyalah. Islam Kristen berdampingan. Mereka menggaplek sama-sama, main kiu-kiu sama-sama. Iya toh. Tapi mereka begitu sholat, disuruhnya, diingatkannya temannya, salat kau, opung, salat. Yang Kau ke gereja. Itulah kau bukan. Kau bikin Serius. apa yang maksudmu sama-sama kiu-kiu? Apa Kiu-kiu kiu-kiu? menggaplek kan? Menggaplek. Aku juga menggaplek kadang. Di Medan aku menggaplek, bukan main uang. Ya kau bilang saling mengingatkan. Gak ada saling mengingatkan. Kalau udah habis uangnya, ya udah ceng. Bukan. Maksudku sementara menggaplek waktu sholat diingatkan. Opung sholat Ada dulu. kayak gitu yang kau bilang itu ya, apa itu semua? Kenapa berat kali kau terima? Itu Bohong faktanya. itu. Tapi Opung bilang begini,
Kau suruh aku sholat masih lamanya waktunya. Kau kembalikan dulu kerugian kalau- air minum yang kalau habis uangnya ya udah. Kenapa lari ke uang? Ah, kau ini menudi yang bukan-bukan. Bukan main, Uangnya orang itu. bukan main sentil. Siapa yang kalah disentil. Gak masa kayak gitu di sini, Bos. Wah, berarti kau buka rahasia. Aku tidak ngomong, sampean yang ngomong. Kau yang bicara, Ya, aku tapi tidak. Anda tahu. Tapi Anda tahu. Ku tengoknya kau kayak muka-muka bandar kau ini. Ah. Bandar kiu-kiu maksudku. Kita kocok. Enggak apa-apa. Iyalah, kau yang bagi kartu. Begitu maksudku. Jadi kita nggak boleh diisukan ribut agama, enggak. Indonesia ini toleransi antar agama ini, waduh luar biasa kita. Negara kita ini disanjung sama orang luar negeri Tapi bahwa Indonesia mayoritas majemuk tapi bersatu. Mantap kali, Bang. memang kalau seperti caption Anda ini, memang saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu bagian soal agama. Iya. Tapi saya mengerti lah bagian makna-makna agama itu sedikit. Iya. Kelihatan wajahmu kau itu orang baik. Bukan orang baik sih, tapi Serius. Aku tengok kau ini anaknya baik. iya. Saya mengerti makna lah. Tapi kalau soal yang Anda yang ketik di sini Yesus Tuhan lantikan, saya mengerti arti bahasa. Tapi kalau soal di bagian ayat Anda bilang, saya tidak mengerti karena saya sekolah nggak bikin begitu. Ya, tahu. Ini sebenarnya Sedangkan Anda tahu tadi itu kisah para rasul, sedangkan saya tidak tahu. Sedangkan Anda Muslim, iya. saya Kristen. Kan itu kan Anda kan udah di bawah saya lah. Iya. Sebenarnya yang kupancing mau naik ke sini tuh pendeta dengan pastor. Iya, Bukannya itu yang sekolah-sekolah pendeta, iya, bagian apa di gereja, penatua. ya penatua, penginjil, Iya. gitu ya. Tapi saya kan kok itulah masalahnya, kok Anda naikkan saya jadi sampai bahasa kita kayak gitu. Iya juga ya. Bahaya juga ya. Sembarangan. Ya sudahlah kalau begitu kita istirahat dulu. Oke. Oke. Nanti kalau ke Samosir aku cari kau di sana ya. Aku suka makan durian Samosir. Enak duriannya. Emang enak. Tapi Anda nggak jumpa saya di sini nanti. Ya nggak apa-apa lah. Minimal aku live temanku yang kemarin itu yang tukang kiu-kiu di mana kau? Kan gitu. Abang sekarang di mana rupanya? Aku di Dubai Utara. Sebentar lagi pulang ke Indonesia. Jadi abang sering ke Medan gitu. Oh iya, aku orang Medan kok. Jadi ke Samosir udah pernah? Udah pernah, udah 3 kali. 3 kali aku ke sana. Ke Toba sering. Jadi Anda udah pernah ke si Bebe itu patung Yesus tertinggi di Iya. dunia? Pernah. Udah ya. Itulah seperti itulah Bang kan. Kebanyakan Islam mengunjung ke situ kalau tahun baru. Iya. Iya. Foto-foto. Nah, kan lain-lain kan kalau menurut kita kan aku Kristen lah. Jadi kalau kuliah orang itu kan kayak macam adalah anehnya sedikit. Tapi kan nggak semua sama orang. Cara orang pun nggak sama semua. Iya. Kan betul itu Bang kan. Betul. Kalau kita kan jumpa, contohnya kita jumpa di Sulawesi orang Islam kayak gini cara ngomongnya terus kita pindah wilayah kan wajib beda itu cara bicaranya soal agama. Pintar. Jadi, Cocoknya kau tuh jadi pendeta sebenarnya.
Jangan kayak gitu lah bos. Kok jadi Pintar kau udah buka apa tadi? Udah buka. Iyalah. Iya Oke bro. lah. Memang Oke lah kebanyakan- nanti. Oke. Kebanyakan Islam yang ke sana iya. Foto-foto di situ. Iya sumpah. Sedangkan aku nggak pernah foto di situ. Iya. Oke Oke lah ya. Salam Oke, Bang. kenal ya. Oke. Thank you. Aja lah, Bang. Siap. Makasih. Yuk, semangat malam. Oke. Keluh lidahku kawan-kawan, keluh. Susah kurasa kembali kepada dialekku yang biasa. Terlalu lama lidahku ini bengkok dibuat adik tadi itu. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Kita main kiu-kiu sampai pagi. Tersinggung lah bang kita tadi itu bang. Halo, selamat Ya, malam. Bang. Selamat malam. Berjumpa lagi. Temanku ini yang dari Malaysia. Apa kabar? Ini abang. Ini mobil ribut betul. Nah, ini Iya. abang. Aku mau bertanya bang. Boleh. Nah, syaratnya orang Kristen masuk Islam itu apa bang? Syaratnya yang paling pertama itu berakal. Berakal dulu. Kalau sudah berakal, semuanya akan indah. Itu dulu, berakal. Kalau maksudnya berakal itu masuk Islam itu kan gampang tuh, tinggal syahadat. Tapi kalau tidak berakal, susah untuk mendalami Islam. Karena Islam itu harus menggunakan akal dalam menelaah setiap jengkal perintah dan larangan. Nah itu di Islam tuh begitu. Karena agama Islam itu agama akal. Begitu bang. Jadi itu bang ya syaratnya bang ya. Iya, syaratnya itu. Apakah saudara saya sudah siap menjalankan ritual keagamaan dengan konsep akal? Sudah siapkah mengenal Tuhan dengan menggunakan akal? Sudah siapkah mengenal Nabi Muhammad dengan akal? Sudah siapkah kemudian mengenal Al-Quran dengan akal? Sudah siapkah menjalankan hukum-hukum agama dengan akal? Kalau sudah siap, yuk mari kita sambut masuk Islam. Tapi ngomong-ngomong, apakah kita masih di Medan atau kita udah pindah dari Medan ini? Aku masih di Kalimantan bang. Diri lo masih di Kalimantan. Ya udahlah kalau gitu, kalau begitu kita kembali ke dialek Kalimantan kita. Oke, bro? Iya itu. Aku kan sempat berpikir, aku bilang apa kata Bang Juman sama abang yang ada yang sebelahnya lagi sama ibu tuh, pertanyaannya memang semua tuh masuk akal. Cuma itulah saya tanya syaratnya apa untuk mau masuk. Tadi abang mengatakan semuanya masuk akal. Nah, memang Islam itu kenapa orang Islam itu tak ada lelahnya melakukan ritual ibadah. Tengoklah kan, sikit-sikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya. Betul. Dikit lagi sholat. Sampai orang pun ini kita sekali seminggu aja kok beteknya macam mana? Kayak mana pula mereka yang 5 kali sehari nih, belum lagi tambahan-tambahan yang lain. Nah, betul tuh Bang. Oleh karena akal yang main, maka umat Islam itu melakoni rutinitas ritual mereka itu seumur hidup. Nah, itu dia. Iya Bang. Tapi itu memang aku dikasih tahu orang tua saya memang aku dari kecil dulu tuh aku sering ke masjid. Jadi untuk saya buka-buka lagu
rohani, lagu-lagu Muslim di rumah tuh orang tua pun tidak marah karena memang saya hobinya lagu itu. Seperti lagu-lagu sholawat tuh hobinya saya di situ. Oh, Masya Allah. Aku sering ke masjid, bukan sering memang. Kemarin tuh saya ikut orang ke masjid, bukan ke gereja tapi ke masjid. Oh, iya, 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 iya. Baguslah, artinya bahwa orang lahir dalam keadaan muslim kan semuanya kita ini. Orang tua lah yang membuat kita ke gereja atau kita ke Ya. masjid atau ke ini. Pada dasarnya kita lahir dalam keadaan muslim. Apa itu? Berserah diri kepada pencipta. Kita nggak berdaya apa-apa. Nggak berdaya apa-apa. Masa bayi kita nggak ngerti apa-apa. Kita mau dimatikan, kita mau dihidupkan, kita mau dicekek sama orang tua, kita nggak ada daya. Muslim kita berserah diri kepada pencipta apapun itu. Jadi Nah, bang, apa yang harus ku persiapkan ini bang? Kira-kira apakah harus beli apakah topi apa orang bilang Songkok, peci, peci, bisa, boleh. koko, Ya, tapi yang iya. Jadi gini, kalau mau masuk Islam secara resmi, yang pertama resmi secara negara ya, ya, syahadat dulu, ya, serahkan KTP dulu ke kami, ke aku, lalu syahadat. Setelah syahadat kita buatkan sertifikat mualafnya. Setelah ada sertifikat mualaf, nanti dibawa ke Dukcapil ganti KTP dari Kristen ke Islam, kan gitu. ih asik, mantap, asik dah. Ya, ini Lalu darah paksaan bang ya, darah paksaan, jujur darah paksaan ini, Iya. darah paksaan, jujur aku nih, sebelum aku Iya. ngomong tidak ada paksaan memang, karena memang aku dari dulu kecil memang saya punya anu tuh ke Muslim, Islam, iya. Islam. KTP-nya apa? Katolik. Katolik masih bangsa bentuk sementaranya itu Katolik. Iya. Kalau sudah siap, boleh serahkan ke kami KTP-nya. Aku ya, Kapan mau syahadat? aku siapkan diriku dulu bang, aku siapkan diriku. Masa saya ini terlalu banyak dosa juga sih bang. Tahulah kita sembahyang setahun sekali kan bang. Jangan kan seminggu, setahun sekali aja belum tentu saya sembahyang. Nah. Karena aku tahu, karena kita masuk Islam ini tidak mudah dan juga harus kita taati 5 waktunya itu harus kita taati. Jadi harus persiapkan dirimu sebagus-bagus mungkin. Iya, Nah, betul. Tapi nah. paling tidak kalau misalnya kita udah tahu jalan ini salah, Kita sudah mengerti bang. Saya Ya. dari malam sudah kan. iya, Nah, itu. ya insya Allah kendaraan yang kita naiki ini mengarah ke arah yang salah. Sebisa mungkin kita turun dulu, baru naik ke kendaraan. Nanti di atas kendaraan baru yang menuju kepada jannah surga itu baru kita memperbaiki diri. Jangan kita nunggu benar-benar matang dulu baru pindah. Kenapa? Kita nggak tahu ajal kan gitu. Wih. Jangan dong bang, belum nikah aku jangan dong. Ya betul bang, betul ya. Iya betul. Jadi kalau bisa jangan ditunda, jangan lama. Aku rasa secepatnya lah bang, karena mungkin besok atau nanti besok malam lah aku besok saya persiapkan dulu semuanya, karena aku mau masuk nih dengan bersih bang, dengan tulus, tidak ada paksaan. Nanti sekalian disunat aja. Jangan grogi disunat itu, santai aja nya. Paling dipotong pakai gergaji ujungnya. Jangan bang ya, aduh gigiku sudah ompong bang, belum tumbuh lagi dong. Orang yang ompong itu orang sehat. Kenapa? Karena oksigen lancar masuk ke paru-paru. Kelebihan itu suatu kelebihan. Iya, lanjut. Jadi aku nanti persiapkan dulu semuanya. Besok atau sebentar malam kali bang, baru saya masuk ke Komala bang. Besok Boleh. malam
Kalau besok malam tuh sudah ready, sudah itu siap Iya. tempur. Siap Iya. tempur itu. Kalau bisa secepatnya setor KTP-nya ke aku dulu, ke DM, lewat DM kan gitu. Jadi Biar aku foto baru saya kirim aja bang ya. boleh. KTP-nya dan tanda tangan di atas kertas putih. Kirim dua-duanya ke kami. Nanti kami persiapkan sertifikatnya, kita buat. Habis itu kita kirim ke alamat abang, ke HP abang, cetak di sana, bawa ke Dukcapil, ganti KTP, gitu. Wih, mudah juga ya. Oh iya. Betul, Yang tidak mudah itu menjalani ujiannya. Iya betul sih bang, itulah aku ya betul juga. Cuma ya itu mau tidak mau namanya itu satu kehendak yang bagus. Apa salah yang kita harus berbuat? Ya, kan diupah dengan surga kan gitu. Iya betul itu bang. Ya saya setuju, saya sekali setuju. Mantap lah. Orang tua di mana abangku? Masih di NTT? Enggak ada di sini semua bang. Oh gitu. Mereka enggak keberatan nanti. Kalau orang tua saya itu enggak ada keberatan. Itu justru sampai orang tua berkata, enggak apa-apa kau masuk, semuanya jalannya ke surga, enggak ada yang ke neraka. Alhamdulillah. Jadi itu kan darah paksaan kan bang. Betul. Nah jadi ya aku sih dengan bangganya. Tapi siap ucoknya dipotong abang. Itu dipotongnya di mana bang? Cuman dikerat sedikit ujung-ujungnya. Jangkau Di rumah sakit boleh bang? Hah? Iya memang di rumah sakit. Masa di pos kamling? Oh, ada tuh hari itu apa sunat masal bang? Sunat masal cuma aku mau ikut cuma ragu aku. Jangan ikut sunat massal, di situ anak-anak kecil semua. Oh, tapi kan enggak apa-apa bang, namanya kita niatkan tidak jadi masalah. Ya, dong. orang paham pastinya. Oh, ini mu'alaf. Bisa. Nabi Abraham aja usia 80 kok sunat. Iya bang. Berarti habis sunat itu apakah saya foto kirim sama abang atau? Jangan lah, masa mau dipotong? Anda Mau bukti. dipotong? Oh enggak lah, itu kan itu rahasia abang dengan Allah. Allah yang tahu. Iya, betul. Itu bukan untuk dipublish itu. Sorry bang, maaf bang, maaf. Soalnya punya kita sama, ngapain sama aja pun. Cuman kalau saya kan mirip ular kobra, abang ular piton. Kalau Pak Bombong cacing sagu. Itu juga aku senang sama Pak yang tadi malam masuk tuh, juga saya senang sama dia tuh, bagus ngomongnya sama aku. Aku bangga sekali. Ada yang tadi malam saya masuk tuh. Alhamdulillah. Jadi besok saya persiapkan semuanya. Pokoknya besok aku sunat dulu kali ya. Enggak sakit kan bang? Kira-kira? Enggak sakit, enggak. Lebih sakit di gigi semut. Enggak sakit. Berapa? Setengah hari kah tuh bang? Atau 1 hari enggak? Enggak. Cuman sebentar kali pun. Setelah disuntik, sudah disuntik, potong, udah selesai. Udah. Habis itu dikasih saus tomat, saus lombok, kasih kecap sedikit, udah sembuh. Udah bang, geli aku langsung bang. Maksudku betadin. Oh betadin, ya lah. Kalau betadin boleh lah. Ya bang. Aku sudah niat sih bang. Sudah niat. Betul, asli niat sekali sudah. Enggak ada paksa. Amin, insya Allah. Nanti kalau abang ini udah masuk Islam pakai surban, abang kayak orang Arab, peranakan Arab. Aduh bang, kita punya kulit hitam, bagaimana mau jadi Arab bang? Ya, Arab yang hitam maksudnya. Kan ada juga Arab hitam. Iya. Ada juga Arab maklum. Arab maklum. Ya,
Itulah aku masukkan, aku mau tanya persyaratannya apa aja bang. Kalau memang yang sanggup saya jalani, persyaratan yang sanggup saya lakukan, yang saya sanggup. Kalau persyaratannya anda begitu sulit, bikin apa saya takut? Betul sekali, betul. Benar sekali. Kalau sudah sunat berarti sudah mengikuti Yesus gitu. Hah? Enggak lah bang. Yesus kan sunat. Ya tapi kan enggak mengikut ajarannya lah bang. Yesus itu Muslim abangku. Oh iya kah bang? Yesus itu bukan Kristen. Yesus tidak ngajarin Kristen, Yesus ngajarin Muslim. Ketundukan kepada Tuhan. Itulah ajaran Yesus. Yesus itu syahadat. Yohanes 17 nomor 3. La ilaha illallah inni Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu Yesus itu mempersaksikan apa syahadatain untuk hidup kekal mendapatkan surga itu syahadatain syaratnya. Iya bang. Yesus sholat Matius 26 nomor 39. Iya. Begitu abangku. Iyalah bang, terima kasih atas informasinya. Sebentar, besok malam baru saya secepatnya saya kabar ya bang. Oke. Entah pagi, entah siang, entah sore saya kabar ya bang. Aku Oke. dema bang. Oke. KTP-nya utamanya abang ya. Siap abangku, siap. Terima kasih atas. Terima kasih saudaraku. Abangku. Ya. Aku enggak apa-apa kan bang. Aku mengucapkan assalamualaikum, enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, enggak masalah. Oh iya bagus. Oke Coba. lah bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih ya bang. Terima kasih. Alhamdulillah. Beliau sudah Muslim. Halo, selamatkan malam saudara, selamat malam. Apa kabar saudaraku? Selamat malam. Lagi di mana posisinya? Halo, selamat malam. Silakan. Halo. Dek namanya teluk HP tipu nai. Halo, aku tanah. Mau koi. Bisa apa tidak bicara? Oh, sampai timun nama mati roh. Nih itu tuh cakar duduk no, nendrek musik di no papo. Gaji. Alhamdulillah kita mendapatkan calon saudara. Halo, selamat malam. Loncat dia turun. Tapi teman-teman, Pak Leo itu trauma berat tuh. Kasihan juga saya lihat dia live-nya itu. Trauma berat dia sama aku. Alamak. Kasihan juga aku tengoknya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, malam abang. Dari Katolik? Bukan bang, Islam. Abang kok ngomong pakai suara hidung sama saya? Enggak. Loh, kita kok sama? Agak-agak flu. Oh, abang flu. Bagus lah. Kalau aku nggak flu, memang aku kalau ngomong lewat hidung abang. Iya. Salut saya mendengarkan sampean tuh. Oh ya? Salut mendengarkan bicara sampean. Kok bisa kalut? Orang mana itu tadi masuk Muslim itu tadi? Dapat Yang tadi itu? Tadi. Yang mana bang? Itu tadi orang mana tadi? Orang Madura. Kalau saya orang Jawa Timur. Oh, iya. Itu tadi kan dapat teman satu yang mau masuk Islam itu tadi. Oh iya. Alhamdulillah. Abang nggak mau dibarter? Ya? Nggak mau dibarter abang? Terserah kalau saya. Hah? Barter gimana?
abang di barter pindah tempat dengan abang tadi itu. Pindah agama. Iya. Ya nggak Tukaran. mau lah bang. Oh, nggak mau. Nanti saya dimarahin sama ustadz saya bang. Kok dimarahin? Nggak, bukan dimarahin sama Allah gitu. Iya. Ya itu kan suruh saya ke Allah juga masih ustadz. Oke bang. Iya. Ada lagi? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana abang ini? Katolik, Protestan? Ortodok, saya dari Ortodok. Ortodok. Iya, iya. Iya. Boleh buka kamera abang, kita diskusi. Kebetulan lampu gelap sih. Nggak apa-apa. Bukan lampu gelap. Memang belum bisa buka kamera. Iya, Pengikutnya baru beberapa orang tuh. iya makanya belum bisa buka kamera, Bang Juma. Iya, iya. Ortodok. Iya. Ortodoks. Tadi orang Katolik yang baru masuk Islam ya, Bang ya? Kelihatannya iya. Oh, alhamdulillah lah, Bang ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu teman kita ini. Halo saudara Colok. Apa Halo, kabar? Colok. Aku ikut-ikutan bilang Colok, nanti marah dia. Halo, Namanya selamat. Colok ya, Bang? Iya, itu dia makanya. Halo, selamat malam. Loh, di sampah kok malah tutup? Iya, Abang. nggak mau ngomong kali dia, Bang Juma. Iya, tengok. Halo, dari mana? Ortodok juga? Dibuka mic-nya, Bang. Alamak, mak. Wah. Wah. Gak sopian. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Depresi kali dia. Ada gangguan ini orang. Kayak Gangguan tuli deh. dia, Bang. Tuli kayaknya. Bukan, ada gangguan. Buka Mental ya, kamera. kayaknya. Nah, kayaknya. Utang banyak, utang. Diem aja dia, Bang. Itu ortodok itu ibadahnya sujud ya? Iya, ibadahnya sujud, Bang. Ibadahnya sujud. Sujud. Enggak ada meja di depannya, enggak. Nggak ada, Bang. Kejedut jidat nanti kalau ada meja. Makanya agak benjol ini jidatku, Bang. Iya, agak benjol. Orang mana ini saudara Gans ini? Orang Sulawesi ya? Orang Tangerang sih, Bang. Oh gitu. Dari lahir ortodok. Kenapa, Bang? Dari lahir ortodok, dari lahir. Iya, baru mulai dari SMK sih, Bang, masuk Ortodok. Tadinya? Sebelumnya ini Katolik. Oh, iya. Halo saudara Kaleng Pajero. Ini kenapa profilnya ini? Waduh. Kita tunggu teman yang bisa buka kamera ya. Oke. Bang, mau nanya, Bang. Apa itu? Sempet aku dapat berita dari temanku. Iya. Nah, dia bilang begini, di ajaran dia bilang katanya mau nanya sih, apakah di Islam diajarkan pembantaian ya, Bang ya? Pembantaian? Tidak ada aja. Dia dapat informasi dari mana lagi tuh? Nggak ada di Islam pembantaian. Ada katanya sejarahnya, Bang. Oh, berbicara masalah perang. Iya, sejarahnya di Al-Nadri bin Al-Harith ayat serupa Al-Quran gitu. Apa itu? Ini di Al-Narin kalau kata teman saya, Bang. Ada ayat-ayat perang di dalam Al-Quran itu ada. Sama seperti di kitab PL juga ada ayat-ayat perang. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas, bunuhlah. Itu ada ayat-ayat kayak gitu.
Tapi kalau di Islam itu ada penggarisan orang-orang yang bisa dibunuh, yaitu mereka yang memerangi kita dan memang situasinya tidak bisa damai. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa, itu sama halnya dia membunuh seluruh manusia. Gak boleh. Tanpa alasan yang dibenarkan itu gak boleh. Halo Ibu Karyana. Selamat subuh Ibu. Ya, Gak ada bawa pendeta, pastor, gak ada. selamat pagi. Pagi juga. Salam sehat Bang Juma. Iya. Nggak Ibu, jadi-jadi ya makasih. kita ini ya. Boleh nggak usah pakai ini on cam. Buka lah supaya semangat teman kita dari ortodok. Ortodok. Iya. Kenapa nggak buka kamera ortodok? Kok aku yang buka? Belum Nggak bisa dia. Pengikutnya masih sedikit pengikutnya dia. Iya, lagi pingin jadi pengikutnya Bang Juma, tapi susah. Baru 10 orang, baru 10 pengikutnya, Baru main akun TikTok baru. ya? Baru main TikTok. Iya, baru main TikTok, baru ya mau kenal-kenal TikTok sih. Mau kenal-kenal TikTok. Mau syahadat. Kami percaya ini Yesus. Iman kita kuat, nggak kayak iman yang tadi. Iya. Kami. Iya, yang tadi yang Abang Juma masukin Islam kan itu emang imannya kurang, makanya dia lemah. Bukan imannya kurang, saudaraku. Dia lebih dominan ke akal daripada iman, gitu. Ke akal dia mainnya, karena Islam itu memang agama akal. Beda dengan saudara punya kepercayaan itu iman. Nah, itu Bang Juma saya mau tanya. Itu Ustadz Miftah, Bang Juma, terus Kian Santang, Iya. hampir semua selalu menonjolkan tentang hal berakal. Kami itu mengutamakan akal katanya kan. Saya mau tanya Bang Juma. Iya Bu, silakan. Jadi orang tidak berakal, contoh orang idiot dari lahir, terus rendah ininya autis gitu ya. Apakah mereka yang nggak berakal ini tidak selamat gitu? Bagaimana menurut Bang Juma? Mohon dijawab. Yang dituntut itu yang berakal, Ibu. Nggak ada hukum bagi mereka yang kurang akal. Nggak ada hukuman. Jadi mereka selamat ke surga gitu? Iya. Karena mereka tidak datang padanya kebenaran sesuai dengan kemampuan mereka untuk menalar. Gitu. Makanya di Islam itu tidak ada dosa waris dari Adam, Ibu. Karena pada saat Adam belum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam belum tahu. Kalau kita lihat dari perspektif Bible, Adam belum tahu bagaimana mau dihukum orang yang belum tahu, lalu diberikan sebuah hukuman, ganjaran. Sama seperti ketika ada orang gila misalnya, diajarkan sholat, puasalah kau. Bagaimana mau puasa, dia gila? Karena dia nggak tahu. Nah makanya orang yang waras, ada akalnya tapi tidak difungsikan, Al-Quran mengatakan waliyatazakkara ulul albab, mereka lebih rendah dari hewan. Karena punya akal, dia tidak gila, dia waras, tapi tetap saja tidak digunakan akalnya untuk menemui Tuhannya, malah menuhankan sesamanya atau menuhankan benda dan seterusnya. Gitu Ibu. Kok jadi beda-beda? 2 hari yang lalu Ustadz Miftah bilang itu Bu, orang-orang idiot, terus orang-orang seperti yang jompo, udah tua, nggak rendah akalnya, Allah sendiri menanyai mereka, bertanya tentang dosa-dosa mereka. Ya apa mau dijawab? Orang nggak ngerti. Terus katanya, lalu mereka disuruh ke neraka. Setelah ke neraka,
lalu nerakanya dingin. Gimana sih? Nggak ngerti saya. Itu apa itu dibilangnya kayak gitu? Aku Iya, baru Ustaz dengar. Miftah bilang gitu, benar. Kok bisa? Masa sih? Ya ampun, mungkin ada rekamannya nanti. Ntar saya tunjukin. Ya, begitu Bu Karyana katanya. Gimana sih neraka tiba-tiba jadi dingin? Akan beda-beda jadinya kan? Tuh. Iya, saya baru dengar juga itu. Berarti ilmu Bang Juma beda sama ilmu Ustadz Miftah. Ustadz Miftah, siapa lagi di situ ya? Ada di roomnya Pak Arif. Aku hampir tiap malam di tempat Pak Arif. Gitu. Kalau kaidah Islam itu baku dia, Bu, baku. Bahwa tidak ada hukuman bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Tidak ada hukum bagi orang yang lemah akal. Bagaimana mau diberikan hukuman kepada mereka sementara mereka nggak tahu? Dia nggak diikat oleh syariat karena mereka itu ini tidak seperti kita. Karena Al-Quran mengatakan hanya orang yang berakal yang bisa mendapatkan petunjuk. Ya kalau tidak berakal ya tidak mendapat petunjuk. Maksudnya orang yang tidak menggunakan akalnya untuk mencari kebenaran, tapi hanya doktrin dan mengikuti persangkaan sendiri. Sama tidak gimana? Oke, kalau yang saya imani ya, Bang Zuma gini. Contoh bayi, contoh orang-orang idiot ya kan? Mereka kan tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, tergantung siapa yang membina dia. Seorang bayi atau orang idiot itu siapa yang membina dia? Kalau dia orang yang menurut Tuhan, ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, yang mendidiknya, otomatis dia selamat ke surga. Nah, kalau yang mendidik dia contoh di zaman Nuh, ya, kalau ada anak Nuh yang apa pasti selamat seperti Nuh. Tapi kalau ada anak yang di luar dia, ya orang-orang idiot di situ juga dibantai habis oleh Tuhan. Nah, contoh nih, nanti kalau menurut saya yang saya imani, orang idiot nih, taunya dia kan nggak berdosa nih. Artinya orang idiot itu tidak tahu bahwa dia itu salah gitu karena autis dia, kekurangan mental ya kan, tidak berakal. Tapi yang mendidik dia adalah juga tidak menurut Tuhan. Otomatis dia ikut sama orang yang tidak menurutkan, itu yang mendidik. Namun tahu nggak Bang Juma, kayak neraka itu api ya, api. Contoh seperti daun yang terbakar selesai gitu loh, ya kan? Nggak ini. Daripada yang dibilang Ustadz Miftah masuk ke neraka terus apinya jadi dingin. Masuk ke neraka apinya dingin. Iya, jadi kan gini Bang Juma. Menurut Papi Gembala semua, saya kan ini juga termasuk ingin tahu ya. Papi Gembala, rata-rata umat Muslim katakan bahwa semua umat manusia ini akan mengalami ke neraka dulu semua, dicuci dulu di neraka. Nggak mau saya jadi sahadat Islam karena saya jadi ke neraka dulu. Saya bilang, saya nggak mau ke neraka dulu baru nanti diselamatkan, semuanya selamat. Gimana itu? Sebenarnya kalau agak berat menelaah Quran tentang neraka surga, baiknya saudara kami Kristen itu berpatokan kepada 1 Korintus 3 aja, nomor 13 sampai 15, di mana di situ dikatakan bahwa semua pekerjaan manusia itu akan diuji dengan api, akan dimurnikan dengan api. Maksudnya gini, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah An-Naziat, uraiannya dari ayat 34 sampai seterusnya, kita itu akan mendatangi, melewati neraka. Jadi surga di sebelah sana, neraka sebelah sini, kita start dari sini, Bu. Jadi kita lewat tuh. Pekerjaan kita ketika di dunia itu disensor.
ketika pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang cocok dengan api, maka kita akan turun. Tapi kalau tidak, kita akan terus ke surga. Begitu gambaran Al-Quranul Karim dalam surah An-Nazi'at itu. Sama seperti di dalam 1 Korintus 3, semua pekerjaan manusia ketika dia hidup di dunia itu akan diuji dengan api. Nah, makanya lewat kita di atas, siapa yang kemudian perbuatannya di bumi itu melakukan sesuatu tindakan yang melanggar perintah Tuhan, itu akan bunyi, jatuh istilahnya. Kan jatuh di sana. Tetapi yang tidak langsung bergerak ke surga. Seperti itu. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan semuanya akan masuk ke neraka, itu salah, itu keliru. Memang ada Ibu, memang ada yang ke neraka, singgah di neraka. Tetapi selama mereka tidak musyrik, selama mereka tidak menduakan Allah, maka mereka tetap saja akan masuk ke surga setelah mereka mengalami pencucian. Itu juga diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi di Mazmur 66 nomor 12, bahwa ternyata orang Yahudi pun berpaham ada masa di mana mereka itu akan dibersihkan dulu baru masuk ke surga. Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Lalu kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Artinya pemahaman yang ada dalam Al-Quran, ada orang Islam yang masuk neraka, dicuci dosa-dosanya yang tidak layak untuk diampuni, kecuali dengan dibersihkan dengan api, lantas kemudian melanjutkan perjalanan ke surga. Nah, hal ini sebenarnya saudara kami Kristen itu harus pahami bahwa Yesus pun mengajarkan hal yang sama. Kenapa? Karena Tuhan akan membalaskan perbuatan manusia setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia melakukan kebaikan dan juga melakukan kejahatan? Kejahatan tempatnya di neraka, oke. Tapi ada kebaikannya, ini mau diapain? Karena Tuhan itu maha adil, maka Tuhan akan mengeluarkan dia dari neraka dan memberikan upah surga. Itu yang betul. Kecuali orang itu melakukan ketika hidupnya mati dalam keadaan tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Gitu. Maka baginya tidak ada keluar dari neraka, tetap kekal di sana. Di 1 Korintus berapa tadi, Bang Juma? 3. 1 Korintus 3 ayat berapa? 13 sampai 15. Bang, habis ini saya mau nanya boleh Bang? Boleh. 13. Iya. 13. Saya baca dulu ya. Ini Boleh. pokoknya dasar dan bangunan. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, ini benar. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Elohim, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, kita sendiri adalah bait Tuhan, ya kan? Diri kita sendiri. Iya. Jadi hampir mendekati yang dibilang Bang Zuma tadi, disensor. Namun kalau kami Bang Zuma, ada seorang nabi yang bisa menjelaskan ini semua. Jadi pengadilan itu ada 2 macam, kepada orang mati dan kepada orang hidup. Nah, kepada orang hidup itu juga ada 2 macam, yaitu buah-buah pertama dan buah kedua. Buah pertama adalah orang yang mengenal kebenaran, buah kedua adalah yang belum mengenal kebenaran. Mereka akan dikabari oleh 144.000. 144.000 adalah penjala dan pengabar Injil yang jumlahnya 144.000. Bisa mengabar Injil ke seluruh dunia. Hasilnya itu adalah buah kedua. Begitu Bang Juma. Ada di Wahyu itu yang saya maksud tadi mau kita bahas, tapi karena udah malam, besoklah kita sambung.
Ini cerita santai lah dulu ya. Terus ini Bang Juma, Liz Gans mau gantian atau gimana? Saya banyak mau bertanya nih tentang perikop ini. Coba saya mau nanya sedikit aja ke Bang Juma. Siap. Saya mau nanya Bang, mengapa orang Islam mengetahui percaya kepada satu nabi yaitu Muhammad, sedangkan kalau saya tahu ada Nabi Talihah, ada Nabi Muslimah, dan ada Nabi Al-Swad. Mengapa itu Bang? Ya, karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi penutup, khataman nabiin, dia Rasul, khataman nabiin. Jadi Nabi Muhammad inilah yang kemudian menyimpulkan seluruh ajaran para nabi. Jadi kami percaya, kenapa? Karena nabi-nabi sebelum beliau itu hanya diutus kepada kaumnya masing-masing. Coba dilihat di perjanjian baru atau perjanjian lama, itu nggak ada seruan Nabi untuk kepada manusia, kepada seluruh manusia. Wahai seluruh manusia, yang ada wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. Itu. Tapi kalau di ajaran Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ya Bani Adam, wahai seluruh keturunan Adam. Nah, kalau saya nih misalnya, tidak ada ajaran Nabi Muhammad, saya mau kemana? Saya masuklah misalnya saya masuklah ke Kristen misalnya nih, karena tidak ada Islam, saya ke Kristen. Otomatis kan saya baca Bible setelahnya. Nggak mungkin saya masuk Kristen lantas saya tidak baca kitab saya, pasti saya baca. Nah, bagaimana perasaan saya ketika saya menemukan data ternyata Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi? Seperti yang saya uraikan tadi di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus ini, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Otomatis sebagai orang yang berpikir, saya akan berpikir, loh, kan Tuhan sudah ada yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan yang ada ini membuat Tuhan bernama Yesus. Mana yang benar ini? Akhirnya saya bingung saya. Bagaimana mungkin saya mau menyembah kepada Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang betul? Terus saya pasti membaca apa reaksi orang setelah mendengarkan Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan Elohim. Apa reaksi mereka? Ternyata mereka panik. Bertanya kepada Petrus, apa yang harus aku lakukan wahai Petrus? Apa katanya di Data 40? Berilah dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang jahat. Otomatis saya akan keluar lah. Lantas saya kemana? Saya cari agama yang mana? Makanya Nabi Muhammad itu disebut penghibur karena beliau adalah penghiburan bagi alam semesta. Beliau diutus untuk alam semesta. Kafatal linnas, seluruh umat manusia dia diutus. Maka saya nggak bisa masuk mengikuti terus agama